Sebelumnya diceritakan jika Shen Li bertarung melawan Fu Sheng di Laut Timur. Dalam pertarungan itu Shen Li berhasil membunuhnya, tapi tubuh Shen Li ikut terbakar oleh kekuatan besar yang baru saja dia gunakan, sehingga orang-orang menganggap jika Shen Li gugur di Laut Timur. Demi Shen Li, Xing Zi nekat melawan hukum langit dan menggunakan kekuatan dewanya membekukan seluruh laut yang menelan Shen Li. Bahkan sekalipun langit langsung menghukumnya dengan sambaran petir, Xing Zi tetap bertahan. Bahkan dia melawan dengan membekukan petir itu lalu menghancurkannya jadi berkeping-keping. Namun sayangnya pada akhirnya dia tetap tidak bisa menemukan Shen Li. Kematian Shen Li membuat Kaisar Langit mengusulkan agar pernikahan aliansi antar kedua alam ini sebaiknya dibatalkan saja. Tepat saat itu Raja Naga datang melaporkan tentang apa yang diperbuat Xing Zi di Laut Timur, yang membuat semua kehidupan laut menderita karena perbuatannya. Tak lama kemudian, Fu Rong pergi ke sana dan mendapati Xing Zi berjalan tertatih-tatih dengan penuh kesedihan di tengah laut beku. Dia berusaha membujuk Xing Zi untuk berhenti mencari Shen Li dan meyakinkannya jika jiwa Shen Li sudah hilang. Jika Shen Li masih hidup, dia juga pasti tidak ingin melihat Dewa Agung mencarinya dengan cara seperti ini, ujar Fu Rong kepada Xing Zi. Sambaran petir tadi membuat tubuh Xing Zi melemah dan terluka parah, sehingga dia muntah darah. Dengan sisa kekuatannya, dia akhirnya mencairkan kembali lautan beku itu, sebelum kemudian pingsan dalam sandaran Fu Rong. Fu Rong lalu membawa Xing Zi ke Istana Naga di Laut Timur. Dia menitipkannya di sana sebelum kembali ke alam dewa. Kaisar Langit dan seluruh alam dewa menyadari jika ternyata Dewa Agung memiliki perasaan yang mendalam terhadap Shen Li. Kaisar Langit jelas tak senang dengan itu. Makanya satu-satunya yang dia harapkan sekarang adalah supaya Xing Zi bisa menjernihkan hati dan pikirannya kembali, karena bisa membahayakan dirinya dan seluruh makhluk di tiga alam. Namun Yulan sontak membela Shen Li dan mengingatkannya akan jasa-jasa Shen Li yang begitu besar demi tiga alam. Kaisar Langit memerintahkan Yulan pergi ke alam spiritual untuk memberikan bantuan atas kerugian besar yang mereka alami. Namun alam spiritual masih sangat kesal pada alam dewa, sekaligus masih sangat berduka atas kematian Shen Li, sehingga Yulan sama sekali tidak disambut ramah oleh mereka. Roya dan semua orang kompak protes menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari alam dewa. Satu-satunya yang mereka inginkan adalah Shen Li. Hanya penguasa spiritual yang masih bisa berpikir rasional di tengah kesedihan dan dukanya yang mendalam, dan mau menerima batu spiritual tersebut, karena bagaimanapun juga saat ini mereka memang membutuhkannya. Yang ternyata di tempat lain Fu Sheng masih hidup, hanya saja saat ini hanya dalam bentuk roh saja. Karena dia tidak memiliki raga, dia ingin menggunakan tubuh Mo Fang untuk dia rasuki. Tapi Mo Fang berusaha keras untuk melawan. Dia tidak akan meminjamkan raganya untuk pria tersebut. Fu Sheng bisa selamat dari lautan api ciptaan Shen Li berkat menguasai ilmu kebangkitan kembali. Dia berkata jika kekuatannya ini bukan hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan juga telah menyelamatkan Mo Fang. Makanya dia merasa terkhianati dengan sikap Mo Fang yang melawannya dan menolak untuk dirasuki. Mo Fang sendiri ternyata adalah putra Liu Ming, bosnya Fu Sheng yang dipenjara oleh Xing Zi di kolam Sutian ribuan tahun yang lalu. Saat kejadian itu Mo Fang masih bayi, dan Fu Sheng lah yang membesarkannya seorang diri. Dari kecil dia sudah diajari untuk merencanakan balas dendam demi menyelamatkan ayahnya dari kolam Sutian, sehingga Fu Sheng menyusupkan Mo Fang menjadi prajurit alam spiritual. Namun siapa sangka pada akhirnya Mo Fang malah jatuh cinta kepada Shen Li dan merusak rencana Fu Sheng. Dari pertengkaran mereka akhirnya diketahui jika ternyata yang membunuh Zixia adalah Mo Fang. Waktu itu saat Zixia sedang berpatroli sendirian di kolam Sutian, dia tidak sengaja melihat Mo Fang bersama Fu Sheng dan mendengar percakapan mereka. Mo Fang sebenarnya tidak tega membunuh Zixia, tapi Fu Sheng menghasutnya untuk menghabisinya. Namun terkait Shen Li,
Mo Fang tetap terus memperingatkan Fu Sheng agar tidak menyentuh gadis tersebut. Namun tentu saja Fu Sheng sudah tidak peduli lagi sekarang. Karena sekarang Mo Fang sudah salah arah, Fu Sheng pun memutuskan merasuki tubuh orang itu dengan paksa dan menguasai sepenuhnya. Shen Li ternyata masih hidup. Saat ini dia dikurung di suatu tempat oleh Fu Sheng. Kekuatan spiritualnya sudah hilang karena rantai yang mengikatnya. Bahkan setiap hari selalu ada beberapa panca inderanya yang bergantian hilang tanpa alasan yang jelas. Di sana dia ditemani oleh Bai Xiaoyan, pangeran Laut Utara temannya Fu Rong. Dia diculik dan disiksa oleh Fu Sheng, sehingga pada akhirnya dia menyerahkan esensi internalnya karena tidak tahan disiksa, termasuk juga memberikan semua informasi yang Fu Sheng butuhkan. Menurut Xiaoyan, sekarang ini sudah 3 bulan berlalu sejak pertarungan di Laut Timur. Namun masalahnya, mereka tidak tahu di mana mereka dikurung sekarang. Jika ini alam dewa atau alam spiritual, maka kemungkinan sudah terjadi perubahan besar di dunia bawah. Mungkin sekarang ini alam spiritual mengira kalau Shen Li sudah mati. Shen Li benar-benar mengkhawatirkan semua orang di alam spiritual. Namun yang paling dia rindukan adalah Xingzi, si Dewa Agung. Apakah selama ini Xingzi merasa kehilangan dan masih merindukannya? Pada saat bersamaan, Xingzi akhirnya sadar setelah koma selama 3 bulan. Dari penyelidikan sementara, mereka hanya bisa menemukan sisa-sisa tombak Shen Li. Xingzi akhirnya benar-benar menyesal karena sebelumnya malah terus berusaha menghindari gadis tersebut. Harusnya dia selalu melindunginya, walaupun harus membuat hukum langit dan para dewa mengetahuinya. Tak lama kemudian, Mo Fang yang dirasuki Fu Sheng datang menemui Shen Li. Dia berusaha mengambil mutiara laut biru dari tubuh gadis tersebut. Namun Shen Li tetap berusaha bertahan menolak menyerahkannya. Itu membuat Fu Sheng menjadi semakin kejam. Dia mengeluarkan 6 jarum perak dan menancapkannya di tubuh Shen Li. Untungnya Mo Fang mendapat kembali kontrol atas tubuhnya. Dia bergegas pergi sebelum Fu Sheng melukai Shen Li kembali. Fu Sheng memberitahu Mo Fang jika tadi dia sudah mengaktifkan formasi sutra. Dalam waktu 3 hari, mereka akan bisa mengeluarkan mutiara laut biru itu dari tubuh Shen Li. Jelas saja Mo Fang jadi semakin cemas, sehingga akhirnya dia nekat menyelamatkan Shen Li dan membawanya kabur bersama Xiaoyan. Mo Fang membawa Shen Li pergi jauh sampai ke sebuah pantai terpencil, tapi anak buah Fu Sheng terus mengejar, sehingga Mo Fang menyembunyikannya di gua terdekat. Lalu dia pergi memancing pasukannya ke tempat yang lain. Darah Shen Li mengalir ke lautan, dan berkat itulah Xingzi yang sedang memulihkan diri bisa merasakan keberadaannya, dan dengan cepat dia menemukannya pingsan di pinggir pantai. Xingzi lega akhirnya melihat Shen Li masih hidup, tapi di saat bersamaan dia juga sedih melihat keadaan gadis itu sangat menderita. Xingzi berjanji jika mulai sekarang dia akan selalu melindungi gadis tersebut, walaupun hal itu melawan ketentuan langit. Dewa Agung itu tidak peduli lagi. Namun karena Shen Li tidak bisa melihat dan mendengar, dia mengira jika orang yang memeluknya sekarang adalah Mo Fang, makanya dia berusaha untuk mengusirnya. Awalnya Xingzi sedikit bingung, tapi akhirnya dia menyadari kalau Shen Li tidak bisa melihatnya dan mendengar, sehingga Shen Li salah paham. Dia lalu membawa Shen Li pergi, dan saat itulah Shen Li baru menyadari kalau dia bukan Mo Fang. Dari bau laut di tubuhnya, Shen Li mengira jika orang yang menggendongnya adalah seorang nelayan. Xingzi merawatnya di sebuah rumah sederhana. Dengan kekuatan sihirnya dia merubah suasana perkarangan mirip seperti rumah Xing Yun dulu. Setelah beberapa hari keadaan Shen Li sudah berangsur pulih. Xingzi lalu mencoba mencabut pasak besi di tubuhnya. Begitu satu pasak besi itu tercabut, kekuatan pionik Shen Li yang terkunci akhirnya kembali. Beberapa hari kemudian Shen Li akhirnya sadar. Dia juga sudah mendapatkan penglihatannya. Walaupun kondisi tubuhnya masih lemah, tapi sekarang dia sudah bisa bergerak.
Ketika memandang keluar jendela, Shenli melihat Xingzi sedang memberi makan ikan di danau, sehingga akhirnya dia tahu siapa orang yang selama ini sudah menyelamatkannya. Tapi karena mereka berdua memiliki tanggung jawab masing-masing, Xingzi merahasiakan keberadaannya dari Shenli. Seketika di kepala Shenli muncul pikiran buat ngisengin Xingzi. Dari dalam rumah, Shenli berkata jika dia sudah bisa melihat. Xingzi yang mendengarnya pun lalu segera merubah penampilannya menjadi seorang nelayan. Kelakuannya itu membuat Shenli tertawa geli. Namun Shenli berpura-pura tidak mengetahui jika orang di depannya itu adalah Xingzi. Sekarang Shenli lapar. Berhubung Xingzi menyamar jadi nelayan, dia menuntut Xingzi untuk membakarkan 2 ekor ikan untuknya. Tapi tentu saja Xingzi tidak punya persediaan ikan, jadi dia harus memancing terlebih dahulu ke laut. Tapi yang jadi masalah, ketika Raja Naga mendengar jika Xingzi menebar jaring ke laut, dia salah paham tentang niat Xingzi. Sepengetahuan mereka, Dewa Agung tidak butuh makan, jadi tidak mungkin Dewa Agung menebar jaring untuk menangkap ikan. Oleh sebab itu, Raja Naga memerintahkan anak buahnya memasukkan kalung mutiara berharga di jaring ikannya Xingzi. Tentu saja Xingzi jadi kesal tidak dapat ikan untuk Shenli tersayang, sehingga dia langsung mendatangi istana Raja Naga untuk protes menuntut ikannya. Tapi Raja Naga masih juga belum paham tentang maksud Xingzi. Dia malah mempersembahkan putri duyung yang cantik dan montok untuk si Dewa Agung. Xingzi hanya memandangi putri duyung itu dengan muka kesal dan bertanya dengan sadis, apa itu enak buat dimasak? Tentu saja si putri duyung dan Raja Naga menjadi sangat kaget. Mereka akhirnya paham dengan ikan yang dimaksud si Dewa Agung tersebut. Tak lama kemudian Xingzi akhirnya membawa ikan untuk dimasak buat Shenli. Namun karena hari ini Shenli tidak bisa melihat, jadi Xingzi bukan cuma memasak untuknya, tapi juga menyuapinya. Walaupun semua pasak besinya sudah dicabut, tapi Shenli masih kesulitan untuk bergerak. Ketika dia mengira Xingzi sudah pergi, Shenli mencoba memaksakan diri untuk berjalan. Alhasil dia terjatuh dan menabrak semua perabotan. Xingzi yang diam-diam melihatnya merasa sangat kasihan. Karena itulah Xingzi kemudian menempatkan beberapa tali disertai dengan lonceng di seluruh kamar sebagai pegangan untuk Shenli belajar berjalan. Dia juga membuatkan busa pelindung di setiap sudut meja. Di alam dewa, Yulan menyuruh Furong pergi ke istana naga untuk melihat keadaan Xingzi. Tapi setibanya di sana, Furong baru mengetahui dari Raja Naga jika Xingzi sudah naik ke daratan. Bahkan Dewa Agung tersebut meminta 2 ekor ikan untuk dimasak. Furong pun bergegas mencari Shenli ke tempat yang dikatakan Raja Naga. Dia memanggil-manggil sambil berteriak. Hal itu membuat Xingzi kesal, lalu menggunakan sihir untuk mengunci bibir pria tersebut. Awalnya Furong tak percaya kalau Xingzi sudah menemukan Shenli kembali. Dia malah mengira jika Xingzi sudah tidak waras gara-gara patah hati. Tapi kemudian dengan menyamar sebagai nelayan, Furong mengintip ke dalam rumah dan dia mendapati Shenli ada di sana sedang tidur nyenyak. Xingzi memperingatkan Furong untuk tidak memberitahu siapapun, terutama karena Shenli sedang dalam masa pemulihan dan harus istirahat total. Tapi Yulan curiga dengan sikap aneh Furong setelah kembali dari Laut Timur. Dia lalu membuat pria itu pingsan dan melihat ingatannya, sehingga Yulan tahu kalau Shenli masih hidup dan sekarang bersama Xingzi. Yulan sangat bahagia. Dia lalu memberikan obat yang Furong inginkan buat Xingzi. Sekarang akhirnya Shenli kembali bisa berjalan. Setelah beberapa lama, dia mulai menyadari jika sebenarnya ada berkah di balik penderitaannya belakangan ini. Setiap satu panca inderanya hilang, panca inderanya yang lain menjadi lebih peka, dan pada akhirnya semua kemampuan panca inderanya pun semakin meningkat. Tapi yang paling membuat Shenli bahagia adalah dia bisa bersama Xingzi berduaan di sana. Selama masa pemulihannya itu, Xingzi tidak pernah meninggalkannya. Dia benar-benar selalu ada di saat Shenli membutuhkannya.